Akhlaknya Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah menolak permintaan orang lain. Itu disebutkan Rasul tidak pernah menolak permintaan orang. Apabila ada orang meminta, diberikan oleh Rasulullah. Tidak pernah ditolak oleh Rasulullah. Ada di Madinah satu orang wanita yang tak kenal malu. Tadinya dia kurang malunya, tidak memiliki rasa malu. Nabi sedang memakan, mungkin buah kurma atau apa yang dimakan oleh Rasulullah, baru masuk ke mulutnya. Wanita itu datang, dibilang, "Ya Rasulullah, saya minta apa yang ada di dalam mulutmu." Sampai seperti itu wanita tersebut meminta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sebagian sahabat merasa kesal, tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh wanita tersebut. Rasul baru memasukkan makanan, "Ya Rasulullah, yang kau masukkan ke dalam mulutmu itu aku pinta." Maka Rasul keluarkan, baru masuk dikeluarkan, diberikan kepada wanita tersebut, langsung dimakan oleh wanita itu. Dan tidaklah makanan itu sampai ke perut wanita itu, melainkan Allah Ta'ala telah penuhi wanita tersebut dengan sifat malu. Hingga akhir hayatnya di Madinah tidak ada wanita, tidak ada orang yang lebih pemalu melebihi wanita tersebut. Berkahnya siapa? Berkahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlaknya Nabi. Ada satu sahabat lagi datang, mu'allaf, baru masuk Islam. "Ya Rasulullah, saya minta izin." Di majelis macam begini, dia minta izin. Semua Islam saya jalankan, cuma saya satu minta izin. Izin apa? Saya mau berzina. Izinkan saya untuk berzina. Itu sahabat mendengar hal semacam itu, mereka marah, ini orang tidak santun, kurang ajar. Tapi dia jujur berkata demikian kepada Rasulullah. Rasul melihatnya tidak marah. Dipanggil, "Sini, mendekat." "Naik sini, dekatlah." Lebih dekat lagi, hingga dia dekat di hadapan Rasulullah. Rasul bertanya kepada orang tersebut, "Engkau ingin berzina dengan wanita lain? Apakah engkau rela? Engkau punya ibu? Punya. Engkau rela ada orang lain berzina dengan ibumu?" Dia bilang, "Tidak, saya tidak rela." "Engkau punya istri?" Punya. "Engkau rela ada laki-laki lain berzina dengan istrimu?" "Tidak, saya tidak rela." "Ada lagi, engkau punya anak perempuan?" Punya. "Ada orang berzina dengan anak perempuanmu, engkau rela?" "Tidak, saya tidak rela." Disebut keluarga perempuannya satu persatu, ditanya, "Engkau rela ada orang berzina dengan mereka?" "Tidak, saya tidak terima." Maka Rasul akhirnya berkata, "Engkau tatkala berzina, engkau berzina dengan perempuan yang mungkin dia itu ibunya seseorang, atau istrinya seseorang, atau anaknya seseorang, atau saudaranya seseorang. Sebagaimana engkau tidak suka ada orang yang berzina dengan kaum wanitamu, begitu juga orang lain tidak suka dan tidak dapat menerima hal tersebut." Maka itu orang tatkala diberikan pemahaman semacam itu, dia boleh terima. "Yang betul ya Rasulullah, sungguh mulai sekarang saya tidak akan berbuat zina lagi." Diberikan penjelasan yang masuk akal. Rasulullah tersenyum, "Sini, mendekat lagi." Itu orang mendekat. Maka Rasul meletakkan tangan beliau yang suci di dada orang tersebut, di bagian hatinya. Dan ketika Rasul meletakkan, dan entah apa yang dibaca oleh Rasulullah, itu sahabat itu yang tadi minta izin untuk berzina, dia berkata, "Demi Allah, tidaklah tangan Rasulullah terangkat dari dadaku, melainkan tidak ada kemaksiatan di muka bumi yang lebih aku benci melebihi perzinaan." Subhanallah. Tazkiyah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Nabi Muhammad mengobati problem yang ada di dalam umat ini. Nah, karena saudara-saudara sekalian, kalau ada orang semacam ini di zaman kita, apa yang dilakukan? "Oh, ini kurang ajar, pukuli. Ini kurang ajar, ayo kita hantam dia, kita pukul dia." Mana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada kita sekalian? Syekh Mutawalli Sya'rawi itu, dia ada satu diskusi, dia mengatakan, dia berkata, "Saya pernah berdialog dengan seseorang yang sangat ekstrim, yang kerjaannya adalah melakukan peledakan di tempat-tempat maksiat, menghancurkan tempat maksiat, melakukan peledakan, membunuhi orang-orang kafir." Dia lakukan hal tersebut. Maka saya bertanya, engkau tatkala melakukan pembunuhan tersebut, melakukan kejahatan, peledakan tersebut, itu orang-orang semuanya mati dalam kemaksiatan, dalam kekafiran mereka,
tatkala mereka mati tersebut masuk surga atau masuk neraka? Orang yang engkau bunuh tatkala melakukan kemaksiatan atau dalam keadaan kafir tersebut, mereka masuk surga atau neraka? Dijawab, tentu saja mereka masuk neraka. Kemudian Syekh Mutawalli Sya'rawi bertanya, nah, syaitan ingin manusia masuk surga atau neraka? Jawab, ya syaitan menginginkan semua manusia masuk ke dalam api neraka. Kalau begitu, engkau dan syaitan kerjaanmu sama. Ingin orang masuk neraka. Tapi Nabi Muhammad SAW dakwah 23 tahun. Dimaki orang, dicaci orang, dimusuhi orang, diletakkan duri, dicekik dari belakang, dilempari batu, terluka kening beliau, pecah daripada gigi beliau, darah mengalir dari Rasul SAW. Beliau bersabar dan beliau mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada mereka, mereka tak tahu. Lihat rahmat dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana kita dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?